Oke, bismillah. Oke, jadi kelas 9 hari ini kita tadi mau fokus ke pembahasan yang bahasasi. Sebetulnya yang bahasasi itu sudah Bu Rahayu itu ya, sudah Bu Rahayu share juga di LMS. Sudah di-share juga di LMS. Jadi sebetulnya kalian bisa pelajari sendiri ya. Nih di LMS-nya itu ada di bagian opening. Wait ya. Informatika, oke. Ada di bagian opening ini, kalian tinggal download aja nih ya, video konversi yang video YouTube itu. Kemudian latihan soal konversi ada beberapa kelas yang udah latihan, tapi bagi kelas-kelas yang belum, silahkan kalian buka di sini. Coba kerjain dulu soal-soalnya, baru nanti kalau misalkan memang udah selesai dikerjain soalnya, kalian bisa cek jawabannya. Kemudian materi kita juga ada tentang bahasasi di online JDB. Lalu ada blogger juga ya. Kemudian ada definisi kode bahasasi. Nah, yang mau kita bahas hari ini. Nah, definisi kode bahasasi itu semua sama penjelasannya ada di situ ya. Nanti Bu Rahayu kasih contohnya. Bentar, kita buka dulu filenya ya. Nah, kemudian di pembahasan kisi-kisi juga tuh nanti tolong dipelajari bagian pembahasan kisi-kisinya, karena yang blog kan kita belum sempat nge-review ya, jadi untuk yang blog khususnya kalian bisa langsung aja baca di pembahasan kisi-kisi itu. Ada beberapa kelas yang udah melakukan pembahasan kisi-kisi, ada juga kelas yang belum, jadi bagi kelas yang udah ataupun yang belum, kalian match-kan ya dengan yang ada di LMS itu. Oke. Nah, kira-kira yang di L itu untuk pembahasan kisi-kisi seperti ini nih. Sebentar ya, Burhayu hapus angkanya dulu, karena kalau ada angkanya dia akan terdeteksi sebagai kode. Oke, kita bahas mulai dari awal, dari line pertama. Nah, nanti di tipe-tipe pertanyaannya adalah misalkan kode ini, kode yang lain pertama itu digunakan untuk apa gitu, berfungsi untuk apa kayak gitu. Atau kode nomor 4 akan menghasilkan apa, kira-kira seperti itu ya tipe soalnya. Nah, kita bahas dari line yang pertama. Line yang pertama itu adalah sebuah library. Di sini udah ada komentarnya juga. Komentar itu tidak akan masuk ke dalam sebuah program ya. Jadi mau kita ketik apapun di sini boleh. Tapi kalau kita ketik di sini itu nggak boleh karena dia akan masuk ke dalam sebuah program. Misalkan kalian salah ketik gitu ya kayak gini contoh nih. Ini kan Burah yang ngasal nih. Nah, dia akan terdeteksi nanti error karena dia tidak dikenali kayak gitu. Nah, kayak gini error tidak dikenali. Maka kalau dalam sebuah program itu tidak boleh ada salah ketik atau salah titik, salah koma gitu ya. Jadi itu sangat detail sekali ya. Titik koma aja dipikirin tuh apalagi kamu ya kan. Nah, terus maksudnya gimana sih line nomor satu itu? Line nomor satu adalah library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan input dan output. Maksudnya gimana Bu input output? Jadi dalam sebuah program ini kita akan memberikan sebuah input dan akan menampilkan output. Contohnya ketika kita run itu untuk menjalankan program ya. Nah, di sini ada yang ditampilkan di compilernya itu di konsolnya ada yang ditampilkan. Tampilannya seperti ini nih kira-kira. Ya, ini dapat dari mana, Bu? Nah, line yang ini dia dapat dari line keempat tuh, ada printf. Ya, ini adalah output. Sedangkan yang dikatakan inputnya yang mana, Bu? Yang ini, input angka desimal. Kita diminta untuk menginput angka desimal, misalkan 12. Jadi, kode ini digunakan untuk aplikasi yang ada input dan outputnya, gitu ya, kira-kira. Kemudian,
Yang berikutnya ada di line 4. Line 4 itu ada printf ya. Printf itu apa sih? Kita kalau kalian bingung, kalian bisa samain sama kata yang sering kalian dengar. Printer. Printer itu untuk apa sih gitu kan? Ya udah, printer itu untuk mencetak. Artinya di line 4 ini digunakan untuk mencetak. Apa Bu yang dicetak? Nah, yang dicetak itu adalah yang di dalam tanda kurung dan kutip dua ini. Ini akan dicetak. Kita bisa lihat match dengan yang bawah. Gitu ya. Pagar-pagar program bahasa konversi desimal ke biner. Pagar-pagar. Bu, kenapa kok yang backslash n-nya kok nggak kecetak? Nah, kalian bisa cek nih di compiler ini dia berwarna biru. Artinya dia di sini terdeteksi bukan sebuah kata seperti ini, tapi dia terdeteksi sebuah kode, yaitu untuk enter. Ya, jadi setelah pagar ini dia enter sekali. Apa Bu yang akan terjadi kalau nggak ada enter? Ya, oke, wait, Bu Rahai stop dulu programnya. Kalau nggak ada enternya, maka yang terjadi ketika di run adalah dia lanjut tuh, ya kan? Dia lanjut. Jadi kalau kita membuat sebuah program, apapun perintahnya, itu harus kita berikan kodenya. Dia nggak akan paham, ih bagusnya tuh di enter dulu deh ke bawah komputer, tolong dong bikinin, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus buat dulu kodenya apa. Nah, kode untuk enter tadi adalah backslash n, ya, backslash n. Kemudian sama dengan yang line 5. Line 5 itu printf, kemudian sama dengan, ini juga sama. Di run, ketika di run hasilnya sama dengan sejumlah 48 tuh, ada yang udah pernah ngitung jumlah sama dengannya. Lalu backslash n-nya 2 kali, artinya berarti di enter sebanyak 2 kali nih. 1, 2. Nah, dia jadinya ada di sini. Lalu di line 6 itu adalah deklarasi. Deklarasi apa sih? Deklarasi bahwa di sini tipe datanya int. Int itu artinya integer. Integer itu yang masih ingat adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat, variabelnya A, lalu variabelnya N, dan variabelnya I. A, N, I. Ada 3 variabel di sini. Ya, yang lupa variabel itu buat apa sih? Variabel itu untuk menyimpan nilainya yang mau kita masukkan gitu. Menyimpan nilai ya, kalau kalian belajar matematika biasanya ada tuh di substitusi kayak gitu-gitu. Itu untuk menyimpan nilai variabel. Nah, Bu, kok kenapa di sini ada 10, di yang lainnya enggak? Nah, ini 10 artinya array. Array itu apa sih? Nah, dia itu variabel tapi dia menyimpan menampungnya berapa banyak angkanya, digitnya. Kita kan mau bicara tentang biner nih. Berarti dia cuma menampung 10 digit biner. Nih, jadi ke dalam A10 saya mendeklarasikan array A yang dapat menampung 10 bilangan bulat, yaitu tadi binernya. N berarti dia boleh berapa aja gitu ya. Bu Rahayu pernah singgung kalau tidak dideklarasikan seperti ini, artinya dia defaultnya 255 gitu. Bilangan apa Bu yang dia simpan? Yaitu bilangan integer. Kalau kita ngisinya 20,5, tetap 20-nya yang diambil, 5-nya dia abaikan karena dia integer. Kecuali kita pakainya float, baru deh. Float udah kita bahas juga ya di kelas 8, kalau float itu pecahan. Oke, berikutnya ke line 7. Line 7 ada lagi printf, input angka desimal. Nah, di sini ditampilkan lagi input angka desimal. Nah, lalu ada kursor nih yang kedip-kedip. Kursor yang kedip-kedip itu artinya kan minta input dari kita kan. Nah, dari si user, si pengguna kalkulator ini.
Dia ada di kode line 8. Ya, scanner. Kalau nggak tahu scanf tuh buat apa sih? Ya udah ingat aja scanner. Scanner itu gunanya buat apa? Untuk mengambil data kan. Nah, setelah diambil dia apain? Setelah diambil dia simpan. Contohnya kita tekan angka, anggaplah 23 ya. Nah, ketika kita masukkan 23 dan kita tekan enter, apa yang terjadi? Dia akan me eh, variabel n ini akan berubah menjadi 23. Tadinya variabel n-nya kosong, gak ada isinya. I juga sama, kosong, gak ada isinya. Nah, dia sekarang berubah jadi 23. Berarti di sini n-nya jadi 23. Wih, kita pakai warna kuning, merah. N-nya jadi 23 ya, tadinya kosong. Kemudian setelah dia save, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah looping. Looping itu apa sih? Bagi yang belum sebenarnya udah pernah Burai sering ngomong sih looping kayak gitu. Looping itu artinya pengulangan. Jadi di dulu kita belajar Scratch ada forever ya kan. Nah, di sini di bahasa C looping itu pakai for, boleh pakai while juga boleh gitu ya. Tapi di kode ini kita pakainya for. For itu berarti tadi untuk looping. Loopingnya tuh buat apa, Bu? Gitu ya. Nah, dia mau melakukan apa? Jadi dia itu mau melakukan berulang-ulang. Kan fungsinya for itu supaya kita menghemat kodenya. Ya kan? Kan kita tahu nih, ini kan mau konversi dari desimal ke biner. Cara konversi ke desimal ke biner itu kan mencari sisa hasil bagi, kemudian dia juga dibagi dua kan. Kalau kita carinya ke oktal berarti kan dibaginya 8. Mode-nya 8. Nah, dia kan akan terus melakukan itu kan sampai selesai gitu. Nah, jadi daripada kita buat nomor 10 dan 11 berkali-kali gitu ya. Nah, jadi dia dipersingkat dengan menggunakan for ini, dengan menggunakan looping ini. Oke, nah berikutnya di for itu ada apa aja? Ini di kisi-kisi Burhai bahas juga ya. Di for itu ada i sama dengan 0, itu artinya inisialisasi. Ini inisialisasi ya. Kemudian yang keduanya itu syaratnya. Syaratnya itu maksudnya gimana Bu? Syaratnya dia akan melakukan pengulangan selama syarat itu terpenuhi. Dia masih lebih dari 0 nggak nih? Kalau misalkan udah 0, dia nggak boleh ya, dia stop. Apa yang dia lakukan? Yaitu I++. Dia lakukan kursornya ini nanti dia kayak maju gitu. Kan kita buat A10. A10 kan kayak gini ya. Aduh, agak susah nih. Dia menampung 10 bilangan desimal. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bilangan bulat. Bilangan bulatnya kan antara 1 atau 0 kan, karena kan ini ke biner. Nah, jadi dia kan awalnya kursornya di sini. Ya, awalnya kursornya di sini, kemudian dia nanti isi apa sih hasilnya, misalkan 1. Setelah ini terisi, apa yang dia lakukan? Plus, plus, dia maju sekali. Ya, maka dia lakukan di sini, tambahin di sini. Misalkan di sini 0. Kemudian plus lagi ke sini, plus lagi ke sini, kayak gitu kira-kira ya. Jadi dia itu I++ itu untuk mengulang perintahnya gitu. Mau diisi di A berapa nih? A, I. Berarti A ke berapa? Apakah A ke 0? Apakah A ke 1? Ataukah A ke 2? Dan seterusnya sampai A9. Bu, kok 9 sih? Karena kan totalnya 10 dan mulai dari 0. Ya, kita udah bahas ya angka desimal itu dari 0 sampai 9. Oke, kemudian apa Bu yang diulang? Yang diulang adalah perintah yang dilakukan yaitu n mod 2. Nah, mod 2. N mod 2 itu berapa? N mod 2-nya, N-nya itu berapa? Misalkan N-nya 23. Ada yang tahu nggak N mod 2? 23 mod 2 itu berapa? Kelas 9. 23 dibagi 2, sisa hasil baginya berapa gitu. Yaitu 1 gitu kan. Misalkan ini tadinya jadi 23.
Lalu di sini kan 23 nih kode yang line ke-11. 23 itu dibagi 2. 23 dibagi 2 berapa? Yaitu berapa sih? 11 ya. 11,5 Bu. 11,5. 5. Tapi koma 5-nya kan nggak boleh, makanya kita simpan di sini. Di mode itu kan ya. Nah, 11. Nah, N-nya yang tadinya 23 sekarang menjadi 11 gitu. Ini Bu, kalau manualnya gimana sih? Manualnya itu sama yang kayak kita lakukan 23 gini yang kalau kita kan manualnya gini ya. Nah, hasil sisa. Tapi kan kalau dibuat sebuah kode program kan nggak mungkin dibuatnya kayak gini. Ini kan visualisasi manusia ya. Nah, jadi 23 hasilnya 11, sisanya 1. Lalu 11 kan dibagi lagi ya kan? 11 dibagi lagi 2, yaitu 5, sisanya 1 kan kayak gitu. Nah, dia lakukan ini berulang-ulang gitu ya. For itu membantu kita ini untuk supaya kita melakukan perintah berulang-ulang gitu kan. Nah, N-nya sekarang jadi 5. Lanjut terus sampai nanti dia tidak bisa dibagi lagi. Gitu, baru dia stop. Makanya kalau sudah tidak memenuhi syarat ini, maka program ini akan berhenti. Gitu kira-kira ya. Kemudian sudah dia lakukan ini semua, sudah dia lakukan penghitungan ini yang secara manual kita udah bahas, lalu dia print F, maka angka binernya adalah kan gitu. Angka binernya adalah, wait, kita itu lagi. Nah, angka binernya adalah ini. Nah, kok bisa Bu tiba-tiba ada ini? Karena kita lihat di line 15 itu print F persen D AI. Dia manggil loh biner yang udah kita hitung gitu. Kan udah dapat nih binernya sederet. Nah, dia panggil tuh binernya yang tadi hasil penghitungannya. Kira-kira kayak gitu. Lalu udah jadi di sini. Kemudian printf backslash n lagi enter. Kemudian return 0. Program akan mengembalikan return 0. Artinya apa program yang dijalankan sudah selesai. Kemudian udah deh ditutup gitu kira-kira. Nah, itu kalau ke biner. Nah, Bu, kalau bedanya apa dengan ke oktal? Kalau ke oktal itu bedanya adalah di sininya. Yang tadinya persennya 2, oktal jadi persen 8 ya. Oktal jadi persen, jadi bagi 8 ya. Kemudian misalkan di sini kita ganti jadi oktal. Ini kan kayak tugas kalian kelompok kemarin tuh ya. Nah, angka oktalnya adalah berapa? Misalkan kita run tadi desimalnya kita buat sama 23, maka oktalnya 27. Nah, coba tuh kalian tes kira-kira benar nggak tuh ya? Nah, itu adalah for untuk oktal. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan cara penghitungan oktal atau biner di kode bahasa C, berarti yang harus kalian fokuskan adalah N-nya dia mode berapa. Kalau misalkan dia ke hexa ya berarti 16 gitu ya. Kalau dia ke biner berarti 2. Kalau dia ke oktal berarti 8. Itu aja bedanya. Oke, nah berikutnya syarat dari sebuah variabel. Syarat dari sebuah variabel itu apa? Kan kemarin kalian boleh ya mengganti. Misalkan di sini ada putu gitu ya. Terus di sini pande, di sini yoga. Misalkan kayak gitu. Putu, pande, yoga. Nah, tapi di bawahnya ketika dipanggil kita harus ganti juga. Kenapa? Karena deklarasi ini kenalnya putu, pande, yoga, nggak kenal N, nggak kenal I. Ya, makanya kita harus ganti juga. Kemarin di tugas kalian, kalian ganti di sini. Misalkan yang N itu tadi jadi pande gitu ya. Semua yang variabel N kalian ganti jadi pande. Nggak boleh nih kita kemarin sama Pande, kemudian yang ini juga Pande. Nah, kemudian yang ini diganti juga nggak, Bu? Bukan, ini nggak usah diganti karena ini bukan variabel gitu. Lalu yang I-nya diganti apa? Yang I-nya tadi diganti yoga gitu ya. Kayak gini, yoga. Kemudian ini juga sama diganti yoga. Lalu AI-nya juga sama, di sini diganti yoga gitu ya. Kenapa harus diganti? Ya karena mereka si kode ini nggak kenal tuh sama
I itu dia kenalnya yoga gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini udah kita ganti lalu putu gitu ya. Apa yang terjadi Bu kalau misalkan kita nggak ganti, apakah compilernya akan error gitu? Misalkan di sini tetap A nih, nggak Bu Rahai ganti jadi putu. Nah, apa yang terjadi ketika di run, maka dia akan terdeteksi error. Errornya di line 10. Cara baca errornya gimana sih? Ya, cara bacanya di line 10. Di sini kan ada keterangan nih 10. Maka error A undeclared tuh. A itu tidak dideklarasikan. A itu bukan sebuah variabel yang dia perkenalkan gitu. Jadi ini salah gitu. Harusnya kita buat juga putu. Nah, yang nggak boleh berikutnya adalah si putu ini. Misalkan kita buat variabel lagi ya. Di sini ada siapa ya? Basit spasi basit spasi Faiz misalkan gitu. Kurang H, mohon maaf. Basit spasi Faiz. Nah, ini boleh nggak, Bu? Variabel kayak gini? Nggak boleh. Nah, di sini dijelasin nih bahwa variabel itu nggak boleh ada spasinya. Itu syarat variabel, ya. Dia tidak boleh ada spasi. Kalau kamu mau dua kata, dia boleh pakai underscore, boleh. Ya, jadi kan ada tuh ya di kisi-kisi syarat-syarat variabel tuh. Kalau pakai underscore boleh. Kemudian, em, apalagi yang nggak boleh? Misalkan kamu mau pakai angka gitu ya. Faiz, Faiz 99, misalkan kayak gini. Faiz 99 tuh, masih boleh, masih bisa. Nah, kita try di depannya. Kita udah selesai ya? Putri udah mau open class, nggak berasa banget. Udah Nah, lewat 2 menit. ya, oke, kita udah selesai. Nah, dia salah tuh ya, kalau di depannya ada nomor gitu ya. Jadi, syaratnya variabel tadi nggak boleh spasi. Kalau mau ada nomor boleh, tapi di belakang, nggak boleh di depan. Gitu deh, kira-kira kelas 9. Semoga semakin paham ya untuk bahasa si ini. Bagi yang belum, silahkan dibuka LMS-nya. Insya Allah di situ udah lengkap banget. Bu Rahayu udah berusaha buat memberikan yang lengkap itu ya di situ ya. Jadi silakan pelajari. Semoga sukses besok SHBS informatikanya banyak yang dapat 100. Amin ya robbal alamin. Oke, makasih banyak kepada Ibu Tri. Di mana Bu Tri? Ada ke Bu Tri? Ya, Bu Trinya keluar mah. Oh enggak. Halo, Oke, siap Bu Tri. Saya make host ya. Terima kasih Bu ya. Tri. Ya, terima Bu Rahayu, Makasih, Bu Rahan. ya. recordnya Yuk. kamu Makasih, stop. Bu. Ya, udah aku stop. Ya, makasih.